mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalani oleh seorang pastor. Itu clear kasus KPK. Silakan KPK ini jangan bangun opini publik di luar, apalagi dia korupsi. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dalang utama mega korupsi ratusan triliun rupiah terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat krisis 1998, sedikitnya ada 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai total 144 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik, yaitu ada yang DPO nih. Bukan DPO mangkir ya, mangkir dari panggilan pertama, ya. Tenang, masih ada panggilan kedua, asik ya kan. Untuk KPK tolong bersabar, ini beliau belum selesai melakukan editing videonya, jadi nggak mungkin yang ya keceplosan ikut ditayangkan. Jadi masih bisa tahap editing dipilah-pilah dulu gitu ya. Apalagi keceplosan sampai menyebutkan Ibu Ketum. Nah itu gawat, atau jangan-jangan beliau ingin menayangkan film beliau di saat Kongres Bangteng nantinya teman-teman ya. Yang pastinya untuk Pak Sekjen, tolong jangan menjadi Harun Masiku jilid kedua. Pokoknya biarkan masyarakat menilai. Katanya kemarin kan si paling taat konstitusi, si paling taat hukum, si paling taat aturan. Nilai kalian sendirilah teman-teman ya. Sekarang kelihatan betul bagaimana mereka. Nah di sini juga ada info menarik tentang tentunya kalian pasti tidak lupa pelukis kemarin, beliau sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Waduh, ini awalnya saya kira hoax teman-teman. Berita hoax, ternyata betul gitu, tapi saya cari tahu ternyata memang nyata benar beliau sekarang sedang dalam terkena sakit stroke. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Dia mencoba mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalani oleh seorang pastor. Itu clear kasus KPK. Silakan KPK ini jangan bangun opini publik di luar, apalagi dia di Rusia kan. Kalau mau fair, datang ke Indonesia, bawa data seperti yang saya katakan tadi, itu menjadi data bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan. Satu. Yang kedua, di dalam statement Koni itu sangat clear bahwa dia mencoba memecah tokoh-tokoh bangsa antara Jokowi dan Prabowo, antara Jokowi dan Megawati. Ya, kalau ada kes di PDI pemecatan itu nggak ada urusan Jokowi dengan seorang Mega, enggak. Itu murni masalah organisasi. Jangan dipelintir menjadi sesuatu yang membangun bom waktu untuk memecah tokoh-tokoh bangsa ini. Itu yang kedua kesalahan besar. Yang ketiga adalah selalu Koni bicara seolah-olah semua kes ini kesalahannya ke seorang mantan Presiden Jokowi. Ini yang kami lawan berdua. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dalang utama mega korupsi ratusan triliun rupiah terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat krisis 1998, sedikitnya ada 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai total 144 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Ironis, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat hanya 6 triliun saja dari jumlah 144 triliun yang digunakan sebagaimana mestinya.
Hutang piutang itu belum dilunasi oleh bank-bank penerima. Akan tetapi Megawati Soekarno Putri justru menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002. Langkah Ketum PDIP Megawati saat itu sebagai presiden menyebabkan utang bank debitur dianggap lunas begitu saja dengan diterbitkannya surat keterangan lunas BLBI. Kerugian negara ratusan triliun rupiah itu menguap begitu saja. Mereka yang sempat dijerat tersangka yaitu mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Temenggung dan mantan Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI Syamsul Nur Salim bisa lolos dari jerat hukum setelah menikmati puluhan triliun rupiah uang negara. Diterbitkannya Inpres nomor 8 tahun 2002 saat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjabat presiden itu menjadi dalih kasus mega korupsi legendaris BLBI ratusan triliun rupiah. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Takut. Jangan ada yang berani bully nenek kita ya guys, nggak baik. Nanti beliau darah tinggi lagi, apalagi beliau punya pengacara. Bisa laporin orang se-Indonesia dengan duitnya. Kita cuman rakyat jelata yang nyimak aja deh ya. Namanya juga udah nenek-nenek, baperan dan sensitif pula. Meskipun faktanya, beliau yang ngebully duluan. Ops, habis nenek-nenek dikasih mic sih. Kasih tasbih harusnya, biar ingat jalan pulang. Tukang bakso yang nggak salah aja dibully. Jokowi juga kena bully. Hanya beliau aja yang layak ngebully. Kalau dibilang plague victim, marah pula. Definisi orang tua selalu benar, cewek lagi. Kita aja deh yang salah. Padahal yang motong-motong pembicaraan siapa, yang waktu matiin mic juga anak siapa, harusnya sih di usia senja tunjukin etika dan tata krama dalam berbicara. Pandai dalam menempatkan diri dan harusnya sih jadi panutan. Ya harusnya sih. Soalnya masyarakat Indonesia bukan rumput yang selalu ada meskipun diinjak-injak. Dan jangan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi. Kalau mau membangun personal branding ya harus bijak. Karena ekspresi wajah, gerakan wajah, sikap dan kata-kata adalah apa yang melekat di otak masyarakat. Tapi bukankah sikap orang yang udah tua menggambarkan bagaimana masa mudanya ya? Saya nggak ngebully kok Bu, cuma memperingati Gen Z dan milenial aja, agar tidak mengikuti jejak pemimpin yang salah. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek. Ya. Betul. Kalau menurut saya LSM asing. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup? Ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini
kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang di kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja. Mau seperti apa lagi seperti yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karin nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Wilayah hukum itu yang bekerja. SKL terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia yang disampaikan oleh KPK dalam jumpa pers pada hari Selasa lalu. Menurut KPK, kasus ini bermula pada tahun 2002 saat Syafruddin selaku Kepala BPN mengusulkan SKL untuk Samsul Nur Salim yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Usulan ini membuat proses hukum atau litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh Samsul sebesar 4,8 triliun rupiah. Hasilnya, restrukturisasi aset Samsul Nur Salim ditetapkan menjadi sebesar 1,1 triliun rupiah. Sedangkan yang 3,7 triliun rupiah lagi tidak lagi diproses. Adapun SKL ini dikeluarkan BPPN berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 yang ditetapkan oleh Presiden kelima NKRI Megawati Soekarno Putri. Masyarakat ini menunggu hasil kinerja KPK guna mengungkap kasus yang sempat buntu ditangani oleh Kejaksaan Agung ini. Ardia Ditotama, Jakarta. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Fitra mengimbau KPK agar menuntaskan kasus BLBI. Selain Syafruddin Temenggung, Fitra juga meminta KPK untuk segera mengusut 5 obligor besar lain yang belum melunasi utang. Satu, Bank BCA yaitu obligornya Salim Group yang utangnya sebesar 52,7 triliun. Itu utang belum lunasnya masih mencapai angka 63 triliun. Yang kedua adalah BUN yaitu obligor M. Hasan. Utangnya adalah 6,2 triliun dan kemudian utang belum lunasnya itu sebesar 72,1 triliun. Kemudian yang ketiga ada Bank Surya obligornya adalah Sudwikatmo. Itu ada sekitar 1,2 triliun. Utang belum lunasnya itu sebesar 62,2%. Kemudian ada Bank RSI obligornya adalah Ibrahim Rizad, yaitu utang belum lunasnya sebesar 44,1%. Ibu Megawati, lu bilangnya janda. Sama mata presiden kita, Bapak Soekarno, lu bilang mampu. Menurut lu kayak gimana, Bim? Lu ngerasa bersalah nggak? Sebenarnya itu kan udah video lama ya. First of all, gue bahas dulu yang bilang mampus itu. Kan si Maggie Chan ini kan waktu itu bilang katanya di sidang PDIP kan? Yes. Waktu dia bilang Jokowi ini dia ngejelek-jelekin Jokowi kan gitu kan. Kan gue kasihan gitu ngeliat Pak Jokowi juga lah. Kok presiden diginin banget gitu. Padahal kan dia presiden kan. Gue sebenarnya lebih kasihan sama Pak Jokowi gitu loh di situ. Kok Pak Jokowi kayaknya kayak cengar cengir doang gitu kan. Makanya gue balas, gue ulti, gue bilang, lu kalau bukan karena bokap lu, kalau nggak bawa bokap lu juga, lu tuh bukan siapa-siapa gitu. PK Bang ini maco banget pokoknya. Lu kuliah aja, gue kan bilang lu kuliah aja di sini, pindah sana sini nggak selesai dia. Lu bisa cek aja dia mau kuliah di mana, mampu nggak dia kuliah sampai selesai. Dia kan pindah dari Unpad, UI, pindah gitu kan, ujung-ujungnya kemana gitu.
Bu Megawati nanya apa sumbangsi generasi milenial untuk Indonesia. Udah open door aja. Ada yang mau ikut ngelord gak nih? Cuma ibu yang memang paling berprestasi, menang DPR beberapa kali, berhasil diriin KPK, tapi KPK gak bisa nangkap ex-kadernya yang buron 4 tahun sampai hari ini. Nah, ganteng abangnya. Ini info aja kalau doi masih diburu. Terus apa lagi? Jadi presiden perempuan pertama. Oke lah, meski gak dipilih langsung oleh rakyat. Ups, Bu Mega pada masanya mampu membubarkan BUMN terkorup, yaitu Indosat, karena merugikan negara. Sementara partainya deg-degan. Soalnya ada tiktokers yang sampai dipolisikan karena bilang Bu Mega gila jabatan dan PDIP sebagai partai terkorup. Ini bukan saya loh yang bilang, tapi data harus disampaikan. Dilansir dari Bijak Memilih, partai ibu pemuncak klasemen paling banyak kasus suap dan gratifikasi bareng Golkar. Saya hormat dengan ibu, tapi hati-hati bu, karena ucapan ibu, elektabilitas capres ibu, partai ibu itu bisa terjun bebas. Tapi bukannya memang udah turun ya? Setiap generasi punya pahlawannya, punya sumbangsinya. Salah sendiri, ibu nyorot yang demo. Saya yakin ada banyak anak yang berprestasi tapi minim publikasi. Saya akan lebih cinta jika ibu berkata I believe in you. Saya anak pahlawan, tapi saya percaya generasi muda kita bisa mewujudkan mimpi Bung Karno mentrisaktikan Indonesia untuk golden era. Debat tetap pakai adab. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Coba kalian lihat itu ya, dari Presiden Soekarno sampai beliau Pak Jokowi. Itu saya rasa hanya Presiden Jokowi ya, presiden yang paling banyak sekali dibully, difitnah, dicaci maki ya. Tapi sampai sekarang orang yang mencaci maki beliau, menghina beliau, saya rasa masih bisa tertawa sampai dengan detik ini, hari ini. Siapakah dia? Ya termasuk itu Bung RH, Bung Rocky, maupun Mbah Sengkuni, maupun Kubu Banteng. Mereka masih bisa tertawa dalam artian tidak ditangkap atau tidak dijebloskan ke penjara. Sedangkan orang yang saat ini, yang koar-koar kubu yang sebelah, yang warna merah lah, bisa dikatakan yang paling demokrasi itu katanya. Kalian tentunya tidak lupa di saat mereka berkuasa, bagaimana arogannya jika kita mengkritik mereka. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Tapi ingat pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.